मुझे छोड़ दो, अब तो मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो. Kisah diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang diduga menculik seorang wanita untuk dia emprut. Tak ada satu orang pun yang mendengar jeritan wanita tersebut selain sosok misterius yang langsung memotong sosis pria tersebut. Beberapa hari sebelumnya, inspektur polisi bernama Vikram diberitahu oleh anggotanya yang bernama Damachan jika terdapat mayat yang diduga korban pelecehan seksual. Jain Janab, lash gaddi mein hi padi hai ji. Damachan mengira jika itu merupakan kasus yang aneh karena kini korban pelecehan seksual adalah seorang laki-laki yang dibunuh secara brutal setelah diperkaos. Vikram pun sangat heran mengapa korban pemerkaosannya adalah seorang laki-laki, sehingga mereka menyangka jika pelaku merupakan seorang psikopat. Tak lama setelah itu, seorang pemungut sampah yang tunawicara menemukan sesosok mayat wanita yang mengenakan jaket loreng. Hingga kemudian Vikram dan anggota polisi lainnya pun datang untuk segera mengidentifikasi korban. Vikram menyuruh anggotanya untuk membawa mayat wanita tersebut agar diotopsi yang belum diketahui identitasnya. Satu-satunya yang menjadi bahan datanya saat itu hanyalah sebuah tato di lengan korban. Saat di kediamannya, Vikram pun harus dikejutkan dengan sebuah berita tentang maraknya aksi pembunuhan baru-baru ini. Yang mana lagi-lagi ditemukan jasad seorang pria yang diduga merupakan anggota polisi yang diketahui bertugas menjaga gudang di perbatasan hutan. Hal itu membuat Vikram sangat yakin jika dirinya akan menjadi sorotan karena belum bisa mengungkap kasus tersebut. Dan inilah Gulu, seorang pria jomblo yang bertugas berpatroli di sebuah rumah. Yang saat itu Gulu sempat curiga jika rumah yang dia jaga telah dimasuki oleh seseorang, sehingga diduga kali ini korban merupakan seorang pria, sehingga Damachan menyangka jika ini dilakukan oleh orang gila. Namun itu tidak mungkin karena Vikram sadar jika ini terjadi sangatlah rapi. Gulu pun diminta pernyataan tentang apa yang terjadi di sana, yang saat itu Vikram dihubungi komisaris yang membuat hal yang dia khawatirkan pun terjadi. Yang pada saat itu awak media menyorotinya perihal serangkaian pembunuhan yang belum juga Vikram ungkapkan. Semua tekanan yang menimpa Vikram membuatnya sangat stres, sehingga Vikram menemui temannya di sebuah bar untuk menenangkan diri. Saat itu, temannya memberitahu jika jasad polisi yang ditemukan adalah salah satu anggota departemennya. Namun Vikram segera dihubungi oleh Damachan yang memberitahu jika pelaku telah ditangkap. Jain Janab. Yang ternyata Gulu dijadikan tersangka disebabkan status jomblo abadinya. Meskipun Gulu sendiri tak memiliki keterangan-keterangan yang pasti perihal kasus yang terjadi, sehingga Vikram pun tentu tidak menanggapinya. Saat itu, Vikram menyatakan jika mereka hanya perlu satu bukti saja untuk mengungkap semuanya, dan menyangka jika kini si pelaku sedang merencanakan kejahatan lainnya. Sejenak kita beralih di beberapa bulan sebelum serangkaian pembunuhan ini terjadi, yang saat itu memperlihatkan seorang gadis polos bernama Isa yang datang ke kota untuk mencari kerja yang ditawarkan oleh teman sekolahnya yang bernama Salu. Tingkah yang diperlihatkan Isa menunjukkan jika itu merupakan pertama kalinya dia datang ke kota. Halo, madam. Hingga tak lama kemudian, Salu datang untuk menjemputnya, yang mana Salu sendiri terlihat sukses dan terbiasa dengan kehidupan di sana. Yang saat itu Isa dibawa ke sebuah apartemen yang dia sewa beserta dengan beberapa teman lainnya. Hingga kemudian, Salu pun memperkenalkan Isa pada 3 temannya, yang mana saat itu mereka memiliki kehidupan yang terlihat sangat bebas dan tak mempunyai batasan apapun. Kemudian, Isa yang lelah saat di perjalanan pun tertidur lelap. Secara itu memang sudah mulai larut malam. Tetapi Salu membangunkannya untuk mengajak Isa pergi bersama mereka dengan tujuan suatu pekerjaan yang menjadi penghasilan utama mereka. Isa pun diminta memakai baju formal yang memperlihatkan keanggunannya. Isa sempat menolak karena dia tak pernah memakai pakaian seperti itu. Namun Salu memaksanya sebagai syarat dalam pekerjaannya.
Diduga Salu dan 3 temannya merupakan seorang kupu-kupu malam yang selalu mengambil keuntungan dengan memanfaatkan nafsu para lelaki. Yang saat itu, Isa dibawa ke sebuah klub malam, yang mana Isa tentu sangat canggung, berikut busana yang dia pakai membuatnya sangat tidak nyaman. Ronnie. Salu pun memperkenalkan seseorang yang menjadi superstar di klub itu kepada Isa. Dia bernama Ronnie, seorang putra hartawan yang membuat Ronnie sangat disanjung karena royalitasnya. Namun meski begitu, Ronnie terlihat memiliki sisi baik saat menghargai Isa yang tidak pernah minum alkohol dengan memberinya minuman jus biasa. Namun di tengah keseruan mereka, Isa hanya terdiam karena benar-benar belum pernah memasuki tempat seperti itu. Sehingga salah satu teman Salu memaksa Isa untuk meminum alkohol. Sebelum di puncak kemeriahannya, Isa kembali dipaksa minum yang membuat Isa mabuk berat. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya, Isa pun akhirnya sampai tak sadarkan diri. Terlihat, Ronnie sangat menyayangkan jika Salu memaksa wanita baik untuk mabuk. Yang mana saat itu Ronnie merasa kasihan karena seharusnya Isa tidak berada di sana. Sehingga Ronnie pun memutuskan untuk mengantar mereka pulang. Setelah sadar dari teparnya, Salu memberitahu semua yang terjadi kepada Isa, sehingga Isa merasa jika dirinya telah merepotkan mereka. Yang saat itu Isa meminta agar Salu mencarikannya pekerjaan yang lain. Kemudian, Salu pun membantunya dengan mendaftarkan Isa pada suatu perusahaan dan segera mempersiapkan untuk wawancaranya. Salu pun mencukupi segala kebutuhan Isa sebelum mendapatkan pekerjaan, yang mana itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian Salu pada sahabatnya. Di kemudian hari, Isa pun mendatangi sebuah perusahaan yang diberitahu Salu sebelumnya. Yang saat itu Isa langsung diterima tanpa wawancara. HRD memberitahu jika orang yang merekomendasikan Isa ke sana sudah sangat cukup untuk menerima Isa kerja di perusahaan tersebut. Hal itu tentu membuat Isa sangat senang dan bertanya-tanya siapa orang berpengaruh tersebut. Terlihat, Isa sangat kesusahan mendapatkan bajai untuk mengantarnya pulang. Yang saat itu secara kebetulan Ronnie datang dengan alasan atas permintaan Salu untuk mengantar Isa pulang. Isa pun meminta maaf atas kejadian malam itu yang sangat merepotkan Ronnie. Namun Ronnie sangat memakluminya. Dan ternyata orang yang merekomendasikan Isa adalah Ronnie, sebagai anak dari pemilik perusahaan yang baru saja menerima Isa menjadi karyawan di sana. Ronnie pun memberi Isa hadiah berupa sebuah coklat sebagai bentuk perayaan hari bahagia Isa yang baru saja mendapatkan pekerjaan. Saat itu Isa sangat bersyukur karena baru beberapa hari sampai dari desa kecilnya, kini Isa telah mendapat pekerjaan yang sangat baik untuknya. Sehingga Ronnie menyatakan jika itulah kehidupan di kota besar yang dapat dengan cepat merubah kehidupan seseorang. Namun sangat disayangkan, Isa harus tak sadarkan diri setelah makan coklat pemberian Ronnie. Ronnie sangat senang karena dia kini harus menikmati suguhan yang sangat istimewa berupa gadis yang 100% masih perawan. Dan ternyata semua telah direncanakan oleh Salu yang menjual Isa kepada Ronnie untuk dijadikan wanita kesekiannya yang menjadi santapan Ronnie. Isa pun benar-benar tak berdaya. Beralih ke masa sekarang, yang saat itu Damacan kembali berulah dengan tetap meyakini Gulu sebagai pelakunya setelah mendapatkan sebuah bukti yang mengarah kepada hal-hal negatif yang dimiliki oleh Gulu. Namun Gulu menyatakan jika seseorang memberitahunya perihal obat dan minyak yang mampu meninggikan badannya, karena Gulu sadar jika karena pendeklah tak ada wanita yang mau menjadi pasangan hidupnya. Hal itu membuat Vikram tak bisa berkata-kata karena Damacan sudah tak bisa diandalkan. Hingga kemudian Vikram dihubungi tim forensik yang memberitahukan jika sidik jari yang mereka dapat di setiap lokasi para korban merupakan sidik jari yang sama. Sehingga Vikram meyakini jika pelaku dari berbagai kasus pembunuhan ini dilakukan oleh orang yang sama. Kemudian, Vikram diberi laporan hasil autopsi dari jasad pria terakhir yang ditemukan oleh Gulu, yang mana hasil menunjukkan jika pria tersebut pun telah disudom dan ditembak di area kepala dari jarak dekat, dan hal itu membuat Vikram sangat heran. Kisah pun kembali melanjutkan cerita Isa yang terlihat sangat mengkhawatirkan setelah dianiaya oleh Ronnie. Isa berusaha melarikan diri dengan memanfaatkan situasi Ronnie yang tak sadarkan diri. Isa sangat histeris setelah tahu dijual oleh temannya sendiri.
Sehingga satu-satunya harapan Isa adalah ada orang yang ikhlas menolongnya untuk mengantarkannya pada kantor polisi agar bisa mengajukan tuntutan. Kemudian seorang pria datang yang diduga pria tersebut bukanlah pria yang baik, sehingga Isa pun berusaha melarikan diri. Namun naas, Isa yang lemah pun harus kembali menjadi mangsa buayanya yang sedang kelaparan. Saat itu Isa dibawa ke sebuah tempat pembuangan sampah, dan pria tersebut memperkaosnya di sana. Isa yang telah mengalami 2 kali pemerkosaan semakin takut kemana dia harus berlindung. Hingga kemudian Isa melihat pos polisi yang mana itu merupakan sebuah harapan untuk Isa. Isa pun menjelaskan jika dia telah diperkaos sebanyak 2 kali dan meminta agar polisi yang berada di pos tersebut membantunya untuk menuntut para pelaku. Namun siapa sangka polisi tersebut malah seperti mendapatkan hal yang tak diduga yang membuat Isa malah kembali diperkaos. Bisa dibayangkan betapa sakitnya Isa karena dalam satu malam mengalami 3 kali pemerkosaan. Setelah itu dia dilempar ke lumpur dan polisi itu malah meninggalkannya. Isa benar-benar seperti berada di neraka, sehingga saat dia kelaparan pun tak ada orang yang mau mengasihaninya selain memakan roti bekas yang berada di sekitar tong sampah. Hingga suatu hari, Isa sudah tak memiliki harapan untuk melanjutkan hidupnya sebagai wanita yang layak yang mendapatkan sebuah kehormatan. Namun Isa memutuskan untuk membalas dendam dan harus memikirkan cara bagaimana dia mendapatkan uang untuk menopang hidupnya. Hingga kemudian, Isa terfikir memanfaatkan nafsu para lelaki sebagai mata pencahariannya. Yang mana itu semua diawali oleh supir bajai yang memberi Isa harga Rp200 saja. Meski harus menelan air matanya sendiri, Isa pun memutuskan untuk menjadikan uang tersebut sebagai modal untuk melancarkan tujuan balas dendamnya. Isa pun mempercantik dirinya dan mulai melayani para pria yang kaya raya. Dan kini Isa telah mendapatkan uang yang sangat banyak, bahkan Isa sampai menjadi pelayan tetap bagi seorang politisi korup. Merasa modal yang dikumpulkan sudah sangat lebih dari cukup, Isa pun menghubungi Dr. Kurana untuk lebih mempercantik dirinya. Miss Anisha, please come. Have a seat. Sebelum menjalankan operasi, seorang dokter sangat menyayangkan jika Isa sudah sangat cantik dan mengapa harus melakukan operasi seperti ini. Yang saat itu Isa menyatakan jika dia akan menggunakan kecantikannya sebagai senjatanya. Kemudian, Isa yang saat itu mengganti namanya dengan sebutan Alisa pun harus rela menahan rasa sakit pasca operasi dan tekad kuatnya yang harus menggandakan saran dokter demi masa pemulihannya dan kembali menjalani kehidupannya. Hingga kemudian, Isa yang merasa telah siap dan sehat keluar dari rumah sakit dan bergegas pergi ke sebuah salon untuk lebih menyempurnakan kecantikannya yang tentu para buaya akan sangat terpikat olehnya. Kehidupannya sudah benar-benar berubah dan kini Isa hidup seperti mafia di kelasnya. Hingga suatu hari, Isa menyuruh orang untuk mencari keberadaan sosok pria yang tentu itu adalah Roni. Di suatu malam, Isa mengunjungi klub malam yang biasa dikunjungi Roni dan Salu. Terlihat Roni benar-benar sudah tak mengenali jika wanita yang memikat hasratnya adalah Isa. Isa benar-benar menggunakan kecantikannya sebagai pemicu nafsu Roni. Yang saat itu, Isa terus mengulur sifat liarnya dengan meminta Roni agar memuaskan hasratnya di rumahnya. Singkat cerita, Roni yang sudah tak sabar pun terus menghubungi Isa, yang mana Isa terus menguji kesabarannya. Sehingga Isa menyatakan jika dirinya akan memberi kejutan kepada Roni. Isa pun datang dengan membawa doping berikut pengikat tangan dengan tujuan agar Roni dapat merasakan sensasi luar biasa dari gaya yang akan diberikan oleh Isa. Roni benar-benar dibikin panas dengan rayuan maut Isa, sehingga itu membuatnya tak sadar jika itu merupakan siasat Isa agar Roni membayar apa yang dilakukan sebelumnya kepada Isa. Namun saat itu, Isa seperti seolah-olah ingin memuaskan nafsunya. Namun ternyata, hal mengejutkan pun terjadi, di mana Isa telah mengubah kelaminnya. Roni benar-benar kehilangan marwahnya sebagai seorang lelaki yang harus menjadi korban pemerkosaan. Dan bukan hanya itu, sebelumnya Isa telah menjebak Salu untuk melayani seorang pria yang dibayar oleh Isa. Sehingga Isa dapat dengan mudah menembak mati Salu.
Setelah selesai membalaskan dendamnya, Isa pun berjanji akan menghabisi para lelaki yang telah memperkaosnya. Bukan hanya itu, Isa memiliki tujuan sama dengan cara yang sama juga. Itu dilakukan sebagai karma bagi orang-orang yang suka merendahkan wanita. Yang mana Isa sendiri telah membalas perlakuan pria yang menganiayanya setelah Roni. Sehingga pada malam itu juga, Isa menggunakan kecantikannya untuk membawa pria tersebut ke tempat yang sama pada saat Isa dibuang selayaknya sampah. Dan dia pun memperkaos pria itu. Di waktu bersamaan pun, Isa kembali menggoda anggota polisi yang dulu memperlakukannya dengan kejam. Polisi itu tergoda dan merasa beruntung bisa melakukan hohe-hohe dengan cewek cantik. Namun polisi tersebut diperlakukan sama dengan Roni dan pria tadi, sehingga mendapatkan balasan yang setimpal. Vikram terus memikirkan sebuah petunjuk yang mengarah pada pelaku, yang saat itu hanya Salulah yang seperti memiliki tanda-tanda yang sesuai dengan yang Vikram curigai. Sehingga Vikram memutuskan meminta 3 teman Salu yang sebelumnya membuat laporan kehilangannya. Yang ternyata, mayat berbaju loreng di tempat pembuangan sampah itu adalah Salu. Mereka pun terkejut saat diberitahu jika Salu telah menjadi korban pembunuhan. Sehingga mereka bertiga menyatakan jika di antara mereka bukan hanya berempat, melainkan berlima dengan Isa. Namun mereka tak mampu berkata-kata saat ditanya perihal Isa karena takut kelakuan mereka terbongkar yang telah menjual Isa. Vikram pun meminta foto Isa sebagai orang yang dicurigai sebagai tujuan penyelidikan Vikram selanjutnya. Dan ternyata, korban yang di awal film tadi, yang sosisnya dipotong, merupakan korban Isa juga karena Isa bersumpah akan memburu orang-orang yang telah memperkaos wanita. Pada saat itu, Vikram mendapati mayat korban. Vikram hanya terdiam dan menyatakan jika semua ini merupakan karma bagi orang-orang yang melecehkan kaum wanita. Di sisi lain, Isa yang melihat berita tersebut hanya duduk manis saja karena kini segala rasa sakitnya telah terbayarkan, meskipun itu tidak akan mengembalikan jalan hidupnya. Vikram yang diwawancarai media menegaskan jika dia akan segera menangkap pelakunya. Isa pun bergumam jika Vikram harus mencari tahu terlebih dahulu apakah si pelaku seorang pria atau wanita. Di kemudian hari, Isa dengan sengaja menemui Vikram untuk menguji apakah Vikram akan tergoda olehnya atau tidak. Namun Vikram tentu sangat profesional dan tidak menunjukkan ketertarikannya. Yang saat itu Vikram tak menyadari jika wanita di depannya adalah Isa yang merupakan target penyelidikannya. Isa sendiri tentu tak merasa terancam dan akan terus menjadi malaikat maut bagi siapapun yang bertindak jahat pada seorang wanita. Dan film pun berakhir.